Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan guru ya. Saya di sini atas nama Misbahul Huda, guru PJOK, akan menyampaikan apa yang saya dapat di peserta PKG PJOK kemarin ya. Ini rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK. Saya akan menampilkan slide-nya. Pembelajaran seru menggunakan model SEM, Sport Education Model. Lah, saya menampilkan senam. Senam di sini setiap Jumat kita melakukan senam, tapi belum pernah mengukur denyut nadi kita, ya. Jadi untuk Jumat-Jumat berikutnya saya akan mencoba menerapkan kegiatan ini, ya. Jadi pada saat sebelum senam saya akan mengukur denyut nadi anak-anak. Setelah senam juga akan saya ukur denyut nadinya. Nanti kira-kira ada perbedaan atau tidaknya nanti pada saat di hari-hari Jumat pada saat senam. Lanjut, bentuk kegiatannya senam sehat hari Jumat, penguatan denyut nadi di awal dan akhir kegiatan, makan bersama-sama setelah kegiatan senam. SEM di sini Sport Education Model, kepanitiaan dalam perlombaan senam, dan waktu kegiatan selama 1 semester kita awali di bulan Januari. Nah, dari kegiatan di sini senam setiap hari Jumat kita sering melakukan, dan makan bersama pada saat anak-anak berolahraga dan ditunjang di hari Jumatnya juga kita terapkan semuanya supaya anak-anak tertib dan teratur pada saat pada saat sarapan paginya ya. Terus Sport Education modelnya nanti akan saya terapkan kepada anak-anak. Nanti itu jurinya, terus pesertanya, panitianya itu saya akan terapkan di anak-anak pada saat ada kelas meeting. Jadi nanti di lain kesempatan saya akan berusaha untuk melombakan dan dipanitiai oleh anak-anak. Monggo Pak Fami. Oke. Berikutnya latar belakang peningkatan kesehatan dan kebugaran jasmani, pengembangan keterampilan sosial, pendidikan tentang gaya hidup sehat, motivasi dan semangat belajar, fasilitasi pembangunan karakter, pembentukan komunitas. Nah, di sini sudah lengkap banget. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang biasa dilakukan oleh saya sendiri selaku guru PJOK, ya, senam, terus berolahraga di setiap 1 minggunya 1 kali. Sosial emosionalnya kita terapkan pada saat ada permasalahan. Jadi anak-anak kita bimbing, kita beri pengertian supaya bisa menyelesaikan dengan baik pada saat bermasalah atau ada kesulitan apapun. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan di sini meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik. Yang pertama itu saya akan mengacu pada siswa supaya kebugarannya itu lebih signifikan lagi pada saat senam, pada saat olahraga. Saya akan melatih dengan cara saya sendiri, ya. Jadi pada saat fisiknya kurang bagus, pasti di kegiatan yang lain, pembelajaran yang lain itu akan berdampak negatif. Yang pertama mungkin tidur atau berbicara dengan temannya yang lain, atau sering keluar masuk kamar mandi, izin ke toilet gitu. Nah, itu akan saya terapkan, akan saya perbaiki dengan cara saya, ya, supaya berhasil di kemudian hari. Terus mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Nah, saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil di dalam kelas maupun pada saat berolahraga. Bahkan senam pun akan saya bentuk kelompok-kelompok kecil supaya bisa bersosial atau berkomunikasi dengan teman yang lain. Oke, menemukan kesadaran tentang kesehatan dan gaya hidup sehat. Nah, ini banyak wastafel. Jadi saya pada saat ada kegiatan segala macamnya akan saya suruh untuk bercuci tangan segala macamnya, tentang kesehatan pribadinya masing-masing. Sehat dimulai dari diri sendiri. Oke, meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Anak-anak akan saya bimbing untuk supaya
aktif dan berkomunikasi pada guru atau pada teman yang lain. Mengembangkan kemampuan kognitif dan motorik, meningkatkan kesejahteraan emosional, fasilitas pembelajaran aktif dan praktis, membentuk komunitas yang solid dan mendukung, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Oke, lanjutnya produk utama pembelajaran. Pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki sekolah. Nah, ini teknologi di sekolah kita ini banyak ya, ada proyektor, ada laptop, ada TV, ada CCTV. Nanti akan saya terapkan ke anak-anak bagaimana bisa anak-anak itu pada saat sebelum pembelajaran saya akan tampilkan video atau saya akan tampilkan slide gambar biar anak-anak bisa mengamati dengan baik pada saat sebelum praktek di lapangan. Begitu juga guru-guru yang lain ya, dimanfaatkan dengan baik untuk proyektor dan laptopnya supaya anak-anak mengerti bagaimana kayak IPA, cuaca atau gelombang air itu lebih realnya itu kelihatan pada saat di video. Tuh. Berikutnya keterlibatan atau capaian kegiatan. Keterlibatan yang pertama kepala sekolah, apapun bentuk yang kita lakukan itu pasti ada izin dari kepala sekolah, ada persetujuan dari kepala sekolah. Partisipasinya aktif, siswa kompak, asesmen umpan balik. Kalau berhasil dalam tim guru wali murid tenaga pendidikan, inisiatif dan kreativitas praktis KBS dan seluruh siswa atau warga sekolah. Capaiannya apa? Meningkatkan kesehatan dan kebugaran, mengembangkan keterampilan sosial, pengetahuan tentang kesehatan, pencapaian akademik dan kognitif berbasis proyek, motivasi dan keterlibatan pembelajaran PJOK, TIK, agama atau IPA, pembentukan komunitas SEM atau kepanitiaan. Nah, SEM ini Sport Education Model, ini siswa supaya mampu menjadi panitia atau mengatur teman-temannya sendiri. Tuh, saya akan menerapkan itu supaya anak-anak lebih dewasa dalam menyikapi semua hal. Oke, struktur program dan mitra dalam Kombel. Nah, ini Kombel ini sudah hampir mendekati berjalan ya Bunia ya. Habis ini kita bentuk Kombel segala macam supaya supaya sekolah ini punya Kombel sama dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi kita mampu bersaing dengan baik di bidang pendidikannya. Struktur kegiatan komunitas belajar PJOK, kepala sekolah, koordinator kegiatan kepanitiaan atau SEM, guru PJOK, TIK, IPA, agama, dan yang paling penting pengurus Kombel ya, praktisi. Ini rumit karena apa? Karena Kombel di sini sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi. Semua sekolah harus menjadi punya Kombel supaya gurunya punya inisiatif-inisiatif yang lebih panjang lagi pada saat pembelajaran atau untuk urusan pendidikan. Dan tidak lupa siswa, orang tua, wali, dan tim penilai dan kokurikuler. Oke, berikutnya mitra dalam kegiatan komunitas belajar PJOK yang jelas lapangan, jaringan internet, ATK dan peralatan sound, dinas pendidikan, organisasi olahraga lokal, ahli kesehatan dan gizi, komunitas atau klub olahraga, media publikasi, medsos, Facebook, Instagram dan perusahaan dan sponsor. Kalau di sini mitranya itu biasanya lapangan futsal ya, terus ada kolam renang Sun City, ada juga selaku yang di sekolah ini pemegang alat-alat sound seperti apa itu Pak Gopur ya. Kita akan manfaatkan semuanya pada saat ada kegiatan SEM ya, Sport Education Model. Oke, berikutnya rencana evaluasi akhir pembelajaran, penilaian kinerja dan partisipasi, kuesioner dan survei, penilaian keterampilan dan kemajuan, umpan balik dari guru dan petugas, dan rencana tindak lanjut. Maka dari itu, dari sini ada yang ditanyakan, monggo satu kali aja pertanyaan, bebas. Tidak ada bungkus ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktu dan tempatnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.